20 tahun tak pernah tinggal sholat tahajud, tapi masuk neraka. Ternyata ini penyebabnya. Alkisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Suatu ketika, saat dia hendak mengambil air wudhu, Abu terkejut melihat ada makhluk hidup yang sedang duduk di pekarangannya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Tersenyum, makhluk itu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Tuhan." Abu bin Hashim kaget tapi bangga dengan kedatangan malaikat mulia. Dia kemudian bertanya, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukan pelayan Tuhan." Melihat malaikat memegang buku tebal, Abu bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Jawab malaikat, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Tuhan." Mendengar jawaban para malaikat, Abu bin Hashim berharap ada namanya di sana. "Oh malaikat, apakah namaku ada di sana?" Abu percaya bahwa namanya ada di dalam buku, mengingat ibadah sholat yang selalu ia lakukan. Selalu melakukan sholat tahajud setiap malam, sholat dan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam. "Baiklah, saya akan buka," kata malaikat sambil membuka bukunya yang besar. Rupanya malaikat tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Dia tidak percaya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya lagi. "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata sang malaikat. Abu bin Hashim bergetar dan jatuh di depan malaikat. Dia menangis begitu banyak. "Aku selalu berdiri setiap malam tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada dalam kelompok pecinta Tuhan," keluhnya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu Hashim, saya tidak tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, minum wudhu dan air dingin saat ada yang tertidur di tempat tidur malam, tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda." "Apa penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Di sebelah kanan perut Anda ada orang sakit dan lapar. Jangankan melihat dan memberi makan, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" kata sang malaikat. Abu bin Hashim disambar petir di siang hari. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah hablum minallah, tapi juga untuk sesama manusia hablum minanas dan juga alam. Wanita rajin sholat dan puasa setiap hari, tapi masuk neraka karena tetangga. Hidup damai dengan tetangga adalah impian semua orang, khususnya para wanita yang lebih sering berada di rumah. Selain kehidupan yang tenang dan damai di dunia, berhubungan baik dengan tetangga juga membuat kita bisa beribadah dengan tenang untuk bekal akhirat nanti. Mungkin sebagian orang, khususnya para wanita, banyak yang tidak menyadari bahwa hubungan yang buruk dengan tetangga dapat membuat ibadah seseorang menjadi sia-sia, bahkan menempatkannya di dalam neraka. Ada seorang wanita yang senantiasa mendirikan sholat malam dan rajin puasa setiap hari, namun tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Disebabkan karena wanita tersebut melakukan satu hal yang sering diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Para sahabat telah menyebutkan tentang dua orang wanita. Salah satunya adalah wanita yang banyak melakukan ibadah, namun ia sering menyakiti tetangganya. Yang kedua adalah wanita yang tidak banyak melakukan sholat sunnah, namun ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tempatnya berada di neraka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulanah adalah seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta banyak bersedekah, namun ia menyanggahnya dengan perkataannya." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan kepada wanita itu, ia termasuk penduduk neraka." Para sahabat bertanya lagi, ada seorang fulanah yang lain yang sholatnya hanya sholat wajib, sedekahnya juga sesekali saja, namun ia tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia adalah termasuk penduduk surga. Faedah dari hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyakiti tetangga. Hadis ini juga merupakan peringatan bahwa menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba, karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan, sebagaimana kebaikan dapat menghapus